Tomorrow. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Salsabila Winarno yang tahun ini diamanahkan sebagai Ambassador of Public Health for District 4 AMSA Indonesia 2020-2021. Nah, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan program yang bernama GO-Talk atau Governmental Organization Talk seri ke-8 dalam memperingati World Hypertension Day 2021. Pada kesempatan ini pula, saya sangat antusias sekali karena kita kehadiran narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Sally Amman-Nasution, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler, Fellows of the Indonesian Society of Internal Medicine, Fellows of the American College of Physicians sebagai ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Pada GO-Talk kali ini juga kita akan membahas mengenai get to know better about hypertension. Halo, selamat pagi Dr. Sally. Bagaimana kabarnya dokter? Ya, selamat pagi Nisa. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan baik juga ya Nisa dan teman-teman yang lain. Puji syukur baik dokter. Bagaimana dok? Keadaannya sehat-sehat dok? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik dokter, mungkin pertama-tama boleh nih Dokter Sally untuk memperkenalkan diri dan juga menyapa para pendengar dan penonton GO-Talk kali ini dokter. Ya, baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa yang mengikuti acara GO-Talk dari AMSA Indonesia. Saya Dr. Sally Amman-Nasution sebagai saat ini kebetulan saya mendapat amanah sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Senang sekali bisa berkolaborasi nih dengan teman-teman dari AMSA Indonesia dan kali ini kita membahas mengenai segala yang berkaitan dengan hipertensi ya Nisa ya, menyambut World Hypertension Day barangkali ya. Oke, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Baik dokter, terima kasih banyak. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Dokter Sally. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke pertanyaan yang pertama kali ya dok. Ya. Nah mungkin pertama-tama boleh nih dok untuk dijelaskan sebenarnya hipertensi itu apa sih dokter? Ya, jadi seseorang itu dikatakan menderita atau mengalami hipertensi atau peningkatan tekanan darah atau yang lebih populer barangkali ya tekanan darah tinggi kalau tekanan darah sistolik atau diastoliknya dan atau itu melebihi atau melampaui batas yang dikatakan normal atau range normal. Jadi, nah kalau dikatakan range normal itu berapa? Memang banyak sekali panduan yang dikeluarkan baik dari kita di Indonesia maupun dari luar negeri ya, apakah dari Amerika, Eropa, Kanada, Inggris dan sebagainya yang memberikan batasan yang agak berbeda. Tapi berbedanya sebetulnya tidak banyak, paling hanya 10 mm merkuri dan belakangan sepertinya hampir sama, semuanya sepakat rata-rata memakai batasan di bawah 140-90. Kalau udah 140-90 itu sudah dikatakan seseorang itu menderita hipertensi. Oke, baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya tentang apa itu hipertensi. Mungkin dokter saat ini bagaimana sih dok update kejadian hipertensi di Indonesia dok? Nah ini yang kita sebagai dokter dan juga mahasiswa kedokteran ya nantinya akan menjadi dokter juga ini nggak happy nih karena angka hipertensi belum turun, malah makin lama itu makin naik dan diperkirakan di tahun 2025-2045 itu akan terus meningkat. Nah yang kedua di Indonesia sendiri kalau dilihat dari angka Riskesdas hampir 30% loh. Jadi itu angka yang besar ya kalau kita lihat. Dan kalau yang satu lagi yang menjadi concern kita adalah mengenai populasi yang mengalami hipertensi itu sendiri. Karena dulu zaman saya seperti Nisa nih ya masih mahasiswa, angka hipertensi itu barangkali banyak di populasi 50 tahun ke atas. Tapi sekarang mulai dari dekade usia 20-an, 30-an sudah banyak yang mengalami hipertensi. Nah ini tentu saja menjadi concern kita semua ya tentang hal ini. Baik, jadi cukup tinggi ya dok angkanya untuk hipertensi di Indonesia. Baik dokter. Nah tadi kan seperti yang sudah dokter jelaskan nih dok bahwa seseorang itu dikatakan mengalami hipertensi jika tekanan darahnya itu di atas normal yang kira-kira 140/90 begitu dok. Nah apabila
angka yang di atas normalnya ini hanya salah satu saja begitu dok, misalnya hanya sistoliknya saja ataupun diastoliknya saja, apakah seseorang itu tetap dikatakan mengalami hipertensi begitu dok? Ya, jadi bisa ada yang namanya sistolik hipertensi terisolasi. Jadi hanya sistoliknya saja yang meningkat di atas normal, diastoliknya masih dalam range normal. Itu tetap dikatakan hipertensi. Dan kondisi hipertensi sistolik terisolasi ini banyak dialami oleh orang-orang lanjut usia terutama. Jadi bisa Nisa. Jadi tetap itu tetap menjadi concern kita karena masuk ke dalam kriteria hipertensi. Baik, jadi tetap dikatakan mengalami hipertensi ya dok, walaupun hanya betul. Salah satu saja. Ya. Baik dokter, nah sebenarnya faktor apa saja sih dok yang dapat menyebabkan seseorang itu mengalami hipertensi dok? Ya, jadi kalau kita lihat banyak sekali hipertensi ini sama seperti penyakit-penyakit kronik atau penyakit degeneratif yang lain, penyebabnya itu multifaktor. Sehingga mengatasinya juga pendekatannya tidak bisa hanya dari satu sisi saja, harus dari multifaktor juga. Ya banyak sekali. Jadi mulai dari ada yang mengatakan genetik, ada yang kedua faktor lingkungan. Kemudian yang faktor kalau genetik kita belum bisa apa-apain ya, kita belum ada gene terapi itu untuk itu saat ini. Nah kalau faktor lingkungan ini barangkali yang sangat besar peranannya. Jadi mulai dari lifestyle, kemudian berat badan ya, obesitas, atau ada kondisi lain. Jadi kalau kita lihat di penyakit-penyakit kronik degeneratif ini, kalau pada populasi diabetes, populasi dengan dislipidemia atau gangguan lipid, itu seringkali juga bersamaan dengan hipertensi, apalagi kalau ada obesitas dan lain-lain. Jadi kalau ditanya penyebabnya banyak. Sehingga nanti untuk terapinya ini juga perlu pendekatan secara multifaktorial juga, tidak bisa hanya satu faktor saja. Oke, baik dokter, terima kasih. Jadi sebenarnya penyebabnya itu banyak ya dok, ya, tapi mungkin yang dapat kita kendalikan itu lifestyle begitu ya dok? Ya, itu tergantung kemauan tuh kalau lifestyle. Baik dokter, nah selanjutnya dok, kan hipertensi ini sering dikatakan sebagai silent killer begitu ya dok, dimana gejalanya itu sering tidak nampak namun bisa saja berdampak yang fatal gitu dok. Nah untuk mencegah hal tersebut, apakah ada gejala khusus dok dari hipertensi sehingga jika gejala itu muncul kita bisa langsung melakukan penanganan begitu dokter? Ya, ini satu hal penting lagi nih Nisa, karena tidak selalu hipertensi itu analogi dengan satu gejala tertentu. Nah ini yang masih beredar di masyarakat ya, mungkin tidak hanya di masyarakat Indonesia. Kalau orang tidak ada keluhan pusing, tidak ada keluhan pegel-pegel katanya gitu ya, oh ini pasti tensinya normal nih. Padahal tidak selalu analog. Nah justru kita sebagai dokter harus lebih waspada pada pasien-pasien yang nggak ada keluhan. Tahu-tahu datang biasanya kebetulan aja, apakah karena check up rutin atau mau ada tindakan yang lain, atau sekarang nih vaksin ya, lagi banyak vaksin kan. Nah sebelum vaksinasi dilakukan pengukuran tekanan darah, banyak sekali yang ketahuan baru bahwa ternyata tekanan darahnya tinggi gitu tanpa gejala apa-apa. Jadi memang agak sulit. Yang paling penting sebetulnya screening rutin. Jadi artinya kalau masih ingat Nisa beberapa tahun yang lalu jargonnya harus know your number, jadi mesti tahu nih kita tekanan darah kita berapa. Jangan-jangan kapan terakhir kali mengukur tensi kapan Nisa? Kita sendiri kadang-kadang lupa kan? Ya padahal itu penting. Jadi mungkin deteksi atau screening pribadi dulu deh, itu yang penting. Baik dokter, jadi memang kalau gejala nyatanya itu agak sulit ya dok, namun kita harus rajin untuk melakukan screening ya dokter. Ya, itu paling baik. Dokter. Baik dokter. Nah selanjutnya nih menanggapi mitos yang beredar di masyarakat nih dokter. Banyak masyarakat yang berkata bahwa hipertensi itu tidak berbahaya dok. Nah sebenarnya apakah seperti itu dokter? Ya, ini juga hal-hal yang perlu kita edukasi terus ya, dan jangan bosan kita sebagai insan kesehatan terus memberikan edukasi kepada masyarakat.
yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah apa yang akan atau bisa terjadi kalau seseorang sudah mengalami hipertensi. Jadi komplikasinya kalau di bahasa medis komplikasi akut dan komplikasi kronik. Kalau komplikasi akut misalnya kalau terjadi krisis hipertensi. Di krisis hipertensi kita tahu apakah hipertensi emergency atau urgency, ada target organ yang akan terkena. Contoh yang paling sering adalah target organnya jantung. Pasien bisa datang dengan tekanan darah yang sangat tinggi, kemudian terjadi udem paru akut atau terjadi infak miokard akut yang related dengan tekanan darahnya yang meningkat dalam waktu cepat tersebut. Belum lagi kalau nanti terjadi gangguan ginjal, gangguan mata, stroke dan sebagainya. Nah, ya kemudian yang komplikasi yang memang berjalannya lambat dan tanpa disadari oleh orang itu gitu. Jadi kalau ditanya berbahaya, kalau yang akut pasti berbahaya karena bisa menyebabkan hal fatal ya sampai ke kematian. Yang kronik ini orang nggak sadar gitu, tahu-tahu udah gangguan ginjal karena hipertensinya atau ternyata ada gangguan koroner atau gagal jantung akibat hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi kalau berbahaya, yang saya katakan berbahaya dan mengganggu atau menurunkan kualitas hidup seseorang akibat tidak terkontrolnya hipertensi. Baik dokter, jadi memang bisa berdampak fatal ya dok jika tidak ditangani ya dok, bisa menimbulkan komplikasi ke organ juga. Baik dokter, selanjutnya saya ingin bertanya nih dok, apakah betul dok jika misalnya orang tua kita ataupun saudara-saudara kita itu memiliki riwayat hipertensi, itu pasti keturunannya akan mengalami hipertensi juga dok? Ya, kalau dikatakan pasti, tidak pasti. Tapi kalau dikatakan risikonya lebih besar, lebih tinggi, dia akan mengalami hipertensi juga seperti orang tua atau keluarga intinya. Sama seperti mirip dengan diabetes. Jadi memang pada orang tua, pada keluarga yang ada menderita hipertensi dalam keluarga, turunan di bawahnya anak atau cucu, anak lah ya yang pertama, harus diajarkan lifestyle yang baik sejak awal. Jadi pola makan, kemudian exercise ya atau olahraga dan lifestyle yang lainnya untuk kita mencegah terjadinya hipertensi di kemudian hari. Oke, baik dokter. Lalu dokter, hipertensi kan sering dikaitkan juga oleh masyarakat dengan asupan garam gitu ya dokter. Nah, apakah dengan kita mengurangi asupan garam itu dapat menyebabkan kita tuh terhindar dari hipertensi juga dokter? Ya, karena kita tahu bahwa penyebabnya multifaktor, sehingga yang dilakukan juga pendekatannya multifaktorial, tidak hanya dari single faktor saja. Jadi kalau dikatakan saya udah nggak makan garam kok masih hipertensi, nah kurang tepat juga ya, karena masih ada pengaruh-pengaruh yang lain. Nggak makan garam tapi ternyata dia obesitas misalnya, nggak makan garam tapi ternyata tidak pernah olahraga dan lain sebagainya. Jadi konsumsi garam itu garam yang berlebihan ya, karena sodium atau natrium itu tetap perlu pada metabolisme kita. Jangan sampai nggak makan apa-apa akhirnya lemes, terjadi kekurangan natrium tapi tensinya tetap tinggi nantinya gitu ya. Jadi semuanya itu seimbang dan memang yang perlu dipahami tadi itu multifaktor tadi Nisa. Cuman memang faktor makanan juga penting. Jadi makanan-makanan yang tinggi sodium atau garam itu biasanya kan makanan yang gurih-gurih ya. Nah itu kan banyak digemari oleh semua orang barangkali. Nah ini hal-hal ini yang perlu diedukasi ke masyarakat. Jadi bukan berarti nggak ada garam sama sekali juga gitu. Baik dokter, jadi begitu ya dok, terima kasih banyak dokter. Jadi sebenarnya penyebabnya itu banyak ya dok, jadi kita tidak bisa menyalahkan hanya satu hal saja gitu ya dokter. Namun memang jika kita mengkonsumsi garam terlalu banyak itu juga tidak baik ya dok, terutama untuk hipertensi ini dokter. Nah selanjutnya dok, saya ingin bertanya dok, di Indonesia ini apa saja sih dok tata laksana yang telah dilakukan untuk menangani hipertensi begitu dokter? Dan apakah hal tersebut tuh sudah efektif begitu dok untuk menanggulangi hipertensi di Indonesia? Ya, jadi sebetulnya ada banyak hal yang dilakukan sebetulnya. Saya mungkin bicara dari profesi dulu ya, Nis ya. Kalau dari profesi, dari kami di PAPDI, setiap kali saya selalu mengingatkan anggota-anggota, teman-teman internis di seluruh Indonesia, kalau ada kesempatan untuk edukasi ke masyarakat, berikanlah edukasi yang benar tentang satu penyakit termasuk hipertensi ini.
karena angkanya yang masih tinggi di seluruh tempat ya, di seluruh daerah. Nah, yang artinya ini edukasi ke awam, edukasi ke masyarakat. Nah, secara policy, secara regulasi dari pemerintah juga kita selalu support. Jadi kita dari PAPI dan dari beberapa organisasi profesi lain mendukung, mensupport Kementerian Kesehatan yang membuat panduan secara nasional untuk penata laksanaan salah satunya hipertensi ini, namanya PNPK ya, pedoman nasional. Nah, ini juga upaya-upaya sebetulnya bagaimana supaya orang-orang yang sudah menderita hipertensi tersebut tidak fatal atau dia tetap bisa kualitas hidupnya terjaga gitu ya. Nah, yang masalah memang ini semua kan pada yang sudah, ini kan terapi ya, kuratif kalau dilihat. Yang penting sebetulnya promotif preventif itu sangat penting sekali. Jadi pada masyarakat supaya tidak terkena hipertensi. Ya, kalau dokter itu kan kebanyakan memang kita sudah di ujung ya, sudah orang sakit atau sudah mengalami satu diagnosa, baru kita lakukan terapi. Sebetulnya yang lebih penting itu di hulunya. Nah, yang tadi saya sampaikan, edukasi tadi. Jadi biasanya pada hari hipertensi sedunia kita mengadakan acara macam-macam, talk show atau edukasi atau pengukuran tensi secara massal atau apapun itu. Jadi supaya kita sama-sama aware ya dengan masyarakat dan semua pihak bahwa ini loh hipertensi ini masih ada dan makin tinggi, dan bahayanya ke depannya itu tidak sekedar tekanan darah yang naik, tapi bisa gangguan dari organ-organ penting lain dalam tubuh. Baik dokter, jadi memang untuk penanggulangannya ada banyak dokter, tapi terutama difokuskan kepada pencegahan begitu ya dokter? Yang harusnya fokus promotif preventif itu dapat porsi yang minimal sama besar lah gitu. Ini kan sekarang kebanyak memang ke kuratif ya, ke pengobatan. Nah, yang promotif preventif ini nih barangkali kalau menurut saya perlu digalakkan lagi. Baik dokter. Baik dokter, nah selanjutnya kan kita kan sekarang sedang berada di era pandemi begitu ya dokter, di era pandemi COVID-19. Nah, selama pandemi ini kan mungkin kita ada perubahan gaya hidup atau perubahan aktivitas sehari-hari begitu ya dokter. Nah, mungkin apa saja sih dok kebiasaan yang dapat kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kita, terutama kesehatan jantung dan pembuluh darah kita di era pandemi COVID-19 ini dokter? Ya, betul nih. Jadi selama 1 tahun pandemi ini banyak sekali yang berubah ya dari kehidupan semua orang kayaknya. Nah, khususnya pasien-pasien atau orang-orang yang sudah mengalami penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan lain-lain. Yang pertama, kebanyakan mereka takut ke rumah sakit, terutama awal-awal pandemi ya. Seringkali beli obat sendiri. Tapi ada juga yang akhirnya nggak minum obat, satu. Yang kedua, lifestyle berubah. Apalagi kalau seseorang itu banyak yang WFH ya, work from home. Jadi biasanya masih ada jalan ke tempat kendaraan, jalan di kantor. Ini kan diem di rumah aja nih, ya. Nah, kemudian kegiatan olahraga juga mungkin tidak sebebas seperti saat-saat sebelum pandemi. Nah, semua ini memang sangat berpengaruh. Pengalaman saya dari awal tahun ini ya yang berasa sekali, pasien-pasien yang dengan hipertensi lama atau hipertensi dengan sudah komplikasi ya dengan kardiovaskular atau hipertensi dengan diabetes, hipertensi dengan penyakit ginjal dan lain-lain, banyak sekali yang datang itu kondisinya kurang baik. Nah, sebagian besar memang mereka mengatakan sudah lama tidak kontrol. Ada yang beli obat yang hanya bisa dibeli bebas, ada yang nggak mau minum obat sama sekali. Yang muncul adalah komplikasi-komplikasinya, Nisa. Jadi banyak sekali pasien-pasien yang infark miokard atau pasien-pasien yang krisis hipertensi datang dan lain sebagainya. Saya kira yang stroke dan lain-lain pasti juga meningkat dengan kondisi seperti ini. Sehingga ini yang berbeda. Pada waktu awal kejadian pandemi, kami dari PAPI membuat edaran memang untuk pasien, untuk orang-orang yang high risk, jadi dengan komorbid banyak, disarankan memang tidak ke rumah sakit. Jadi menggunakan apakah telekonsultasi dalam medicine yang memang sudah difasilitasi juga ya, atau menunda gitu. Nah, tapi sekarang kan mungkin nggak bisa ya, udah terlalu lama gitu. Jadi justru kami menghimbau sekarang mereka supaya kontrol nih, supaya tidak muncul komplikasi-komplikasi yang lebih berat. Itu mungkin bisa.
Baik dokter, jadi memang cukup berpengaruh ya dok kondisi pandemi ini dok Ya, dengan hipertensi begitu ya ya, dokter. ya. Namun walaupun aktivitas kita di luar rumah berkurang, namun pasti ada ya dok cara untuk kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita walaupun kita beraktivitas dari dalam rumah begitu dokter. Betul, betul. Baik Sebetulnya itu dokter. disarankan. Heeh. Baik dokter, kalau tadi kan itu dari kebiasaan selama pandemi ini ya dokter. Namun kalau dari virus COVID-19-nya sendiri dokter, itu apakah berpengaruh dok terhadap kejadian hipertensi dokter? Ya, jadi kalau kita lihat di data pasien-pasien COVID-19, memang pengaruh komorbid itu besar sekali. Jadi memang misalnya dari banyak orang, kenapa hanya yang terpapar misalnya, kenapa hanya sedikit yang sakit. Nah, dari yang sakit ini ternyata sudah dilihat kebanyakan yang punya komorbid. Salah satunya komorbid hipertensi. Ya, kalau dilihat di data itu hipertensi merupakan komorbid paling banyak dari pasien-pasien COVID-19. Jadi artinya penting sekali dan terutama yang hipertensi yang belum terkontrol ya, belum terkontrol dengan baik. Jadi itu yang mungkin perlu diwaspadai oleh kita semua ya, oleh masyarakat juga. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Lalu mungkin dok saya ada pertanyaan yang terakhir nih dokter. Mungkin kalau boleh dok, boleh diceritakan nih apa saja sih dok upaya yang telah dilakukan oleh PAPDI terutama untuk menangani hipertensi di Indonesia ini dokter? Ya, makasih Nisa. Jadi PAPDI jadi PAPDI itu sekarang punya anggota 4.000, hampir 4.600 di seluruh Indonesia. Kita punya 39 cabang dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk kasus-kasus penyakit kronik termasuk hipertensi, sudah saya atau kami dari pengurus besar selalu mengingatkan teman-teman di cabang-cabang untuk kita sama-sama menggandeng semua stakeholder di daerah untuk sama-sama yang tadi promotif preventif ini yang dirasakan memang harus digalakkan sekali. Jadi edukasi, talk show, kemudian bikin acara apapun dan gunanya untuk kalau bisa orang nggak jadi hipertensi, atau kedua kalau sudah memang terdiagnosis hipertensinya bisa terkontrol dengan baik. Jadi itu kemudian ya kami selalu bikin flyer untuk mengingatkan ya, flyer untuk awam apa sih yang harus dilakukan supaya hipertensinya terkontrol atau supaya seseorang tidak terkena hipertensi. Kemudian acara-acara ilmiah sih sudah banyak sekali Nisa ya. Jadi cuman itu tadi yang menurut saya masih perlu digalakkan itu promotif preventif. Jadi ke masyarakat, jadi yang tadi itu supaya mitos-mitosnya jangan makin banyak nih ya, karena apalagi sekarang era medsos ya Nisa ya, jadi gampang sekali satu informasi itu menyebar. Nah ini tugas kita semua nih sebagai tenaga kesehatan kami dari profesi untuk memberikan edukasi yang benar lah gitu ya, melalui ya acara seperti acara ini, kemudian dari media-media sosial dan supaya masyarakat dan orang-orang yang memang harus mendapatkan informasi itu mendapatkan informasi yang benar. Belum lagi yang tadi saya sampaikan, jadi bersama-sama pemerintah kita buat panduan, tata laksana dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa. Baik dokter, luar biasa sekali dokter. Jadi memang upaya promotif dan preventif itu penting sekali ya dokter. Mungkin seperti pepatah juga nih dok, bahwa lebih baik kita mencegah dibandingkan kita mengobati, begitu ya dokter? Iya, betul sekali, betul. Iya, barangkali kalau boleh usul gitu ya, edukasi itu sebetulnya dari anak-anak ya, dari usia dini. Jadi kalau kita lihat di luar negeri kan ada beberapa negara yang gampang aja nih, kalau anak sekolah dasar ya atau playgroup atau TK kan mereka masih bawa bekal makanan nih ya dari rumah. Nah itu gurunya ngecek tuh makanannya sehat atau tidak gitu. Nah itu mungkin belum ya, mungkin saya kira sih saya sudah tahu ada beberapa sekolah yang memberlakukan hal itu. Barangkali kalau di semua sekolah, karena ini mulai dari dasar ya, mulai dari kebiasaan kan ya. Jadi kalau tidak dibiasakan nanti sampai dewasa juga nggak biasa gitu mengenal makanan sehat. Itu mungkin bisa. Betul dokter, terima kasih dokter untuk saran-sarannya. Nah baik dokter, nih tidak terasa nih dok, kita sudah hampir berada di penghujung dari GO Talk kita pada hari ini.
Mungkin terakhir nih dok, Dokter Sally dapat memberikan closing statement dalam GO Talk ini mengenai pesan dari Dokter Sally sebagai ketua dari PAPDI untuk mahasiswa kedokteran agar bisa turut berpartisipasi nih dok dalam upaya promotif dan juga preventif untuk menangani hipertensi di Indonesia ini, dokter. Ya, baik Nisa. Jadi terima kasih sekali nih kesempatannya untuk adik-adik para mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia. Kalian kan insya Allah akan menjadi dokter. Nah, kalian akan menjadi role model nih dimanapun nanti tempat bekerjanya. Nah, ini mungkin dibiasakan sejak kita masih menjalani pendidikan sebagai dokter ya. Nanti pendidikan yang berikutnya Anda sudah lebih mature, sudah lebih punya pengalaman dan lain-lain. Nah, pada saat kita menjalani pendidikan ini, kita mungkin berlatih untuk selalu memberikan waktu untuk edukasi pasien-pasien kita. Ya, jadi jangan lupa itu. Jadi pasien tidak hanya membutuhkan obat, tapi yang penting edukasi dari kita. Nah, tidak hanya pasien sebetulnya, tapi masyarakat di sekitar kita. Salah satunya untuk hipertensi ini. Jadi supaya keyakinan atau mitos misalnya, wah saya nggak pernah pusing kok, berarti tensi saya normal. Itu kan yang paling sering muncul ya. Sama juga nggak ada pegel-pegel, berarti kolesterol saya normal dan sebagainya. Luka saya cepat sembuh kok, berarti saya nggak diabetes. Nah, hal-hal seperti ini saya kira adik-adik mahasiswa kedokteran sangat berperan penting untuk memberikan edukasi kepada minimal orang-orang yang di sekitar kita. Nah, nanti kan kalian dalam pendidikan ada bertugas di public health ya. Nah, ini juga dimanfaatkan karena menurut saya ini promotif preventif sangat penting sekali di sini. Peran mahasiswa kedokteran itu sangat besar. Ya, yang penting menyediakan waktu untuk edukasi. Itu mungkin Nisa. Baik dokter, terima kasih banyak dok, dapat di take note sekali nih dokter, akan saya dan juga pastinya teman-teman para pendengar GO Talk pasti akan ingat selalu pesan dokter nih tentang hal ini. Karena kita sebagai mahasiswa sebenarnya banyak ya dok hal yang dapat kita lakukan untuk membantu penanganan hipertensi ini dokter. Ya, betul, baik, betul sekali. Nah dokter, mungkin kita sudah mencapai nih dok di akhir dari GO Talk bersama dengan Dokter Sally hari ini. Saya mewakili AMSA Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter atas kehadiran dokter dan juga atas ilmu yang telah dokter bagikan nih kepada kita semua dalam perayaan World Hypertension Day ini. Ini sangat bermanfaat sekali dok dan menambah pengetahuan kita khususnya mengenai hipertensi dokter. Baik, sama-sama Nisa. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya berbagi dengan adik-adik AMSA Indonesia seluruhnya. Baik dokter, mungkin saya izin untuk memberikan closing statement dokter. Ya, silakan Nisa. Baik, nah semuanya, jadi seperti yang telah kita ketahui nih bahwa banyak sekali mitos yang beredar tentang hipertensi di masyarakat. Maka dari itu, GO Talk atau Governmental Organization Talk pada hari ini kami buat untuk meluruskan pandangan masyarakat tentang hipertensi itu sendiri dan dapat mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya mengenai hipertensi agar kita semua dapat mencegah the silent killer ataupun hipertensi tidak hanya untuk diri kita sendiri namun juga untuk orang-orang di sekitar kita. Nah dokter, mungkin boleh nih dok closing statement dari dokter. Ya, terima kasih Risa. Untuk seluruh pemirsa GO Talk kali ini, pesan saya adalah karena topik kita kali ini adalah hipertensi. Kondisi hipertensi ini adalah tanggung jawab kita semua, tidak hanya dari dunia medis atau dunia kedokteran, tapi juga dari masyarakat dan dari semua pihak. Karena peran promotif preventif sangat besar dan promotif preventif ini adanya di masyarakat. Dan peran lifestyle itu juga cukup besar dibandingkan peran obat-obatan dan tata laksana yang lain, sehingga gaya hidup sehat itu dan makanan sehat itu sangat-sangat berperan penting dalam hal ini. Itu mungkin pesan saya. Terima kasih Nisa. Baik, terima kasih banyak dokter. Semoga dengan GO Talk yang kami laksanakan pada hari ini itu dapat menjangkau lebih banyak masyarakat begitu ya dok, dan masyarakat bisa lebih mengenal tentang hipertensi begitu dokter. Ya, terima kasih. Baik dok, saya selaku moderator memohon maaf jika
pada hari ini terdapat kesalahan kata maupun perbuatan dokter. Nah, mungkin saya mewakili AMSA Indonesia juga berharap bahwa kerjasama kami dengan PAPDI bisa berlangsung tidak hanya untuk acara World Hypertension Day ini, namun juga untuk acara-acara berikutnya, dokter. Iya, terima kasih. Sangat terbuka sekali dari PAPDI. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih juga untuk para penonton GO Talk yang telah menonton GO Talk ini sampai akhir. Yuk kita bersama-sama membantu penanganan hipertensi di Indonesia. Sampai bertemu di GO Talk seri berikutnya. Viva AMSA!